Oke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan karena sekarang kan masih musim pandemi juga. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, kemana-mana harus pakai masker, jangan lupa hand sanitizer-nya. Karena apa ya, pandemi ini begitu punya efek, punya masalah bagi pendidikan kita juga. Kita belajar kayak gini itu karena pandemi COVID ini, sehingganya kita nggak bisa belajar tatap muka di sekolah. Jadi tetap jaga kesehatan. Siapa? Oke, pertama kita panjatkan puji syukur kita dulu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam yang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini di acara PPL online ini. Dan yang kedua, salawat dan salam mari kita tunjukkan ke Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, materi tentang bahasa Inggris yang bertemakan It's English Time. Nah, sebelum mulai ke materi, Bapak atau apa dipanggilnya? Bapak, Mister, Mamas atau siapa? Mister ya. Jadi Mister di sini pengen absen di situ kalian dulu, siapa tahu ada yang nggak hadir, ada yang sakit atau ada yang izin atau malah ada yang bolos kan, nanti biar dilaporin ke orang tuanya gitu. Yang pertama, kita lihat dulu. Anang Bayu Kurniawan, Hadir. Virial, Hadir. Dava, Hadir. Maimunah, Berangkat. berangkat. Enggak. Aduh, kemana katanya? Enggak tahu ini, Pak. Aduh, Maimunah. Terus Georgie, Hadir. Terus Andi, Enggak ada, Pak. Bolos. Andi mana? Bolos. Astagfirullah, nggak boleh dicontoh kayak gitu ya. Iya, Kalau Pak. bolos itu contoh yang nggak baik. Nanti bilangin kalau emang ketemu Andi di jalan atau nanti pulang dari sekolah, besok dipanggil ke ruangan BK gitu ya. Siapa Bu sama Pak Sukman. Ya. Yang terakhir ini ada Ibnu Mulkan. Hadir. Alhamdulillah ada absensi semuanya. Jadi langsung aja ke pertemuan yang keberapa nggak tahu hari ini. Yang penting kita tetap belajar, tetap semangat, tetap optimis dalam menggapai ilmu dan cita-cita kita. Materi yang akan Bapak atau Mister jelaskan yaitu tentang showing. Kurang sini kayaknya. Showing Coba ada yang bisa baca? Sir. Gimana jadi? Showing appreciation to others. Oh, boleh, bagus. Artinya apa? Coba dijelasin, Sir. Oh, boleh. Jadi maksud dari showing appreciation to other itu adalah menunjukkan atau kita mengapresiasi kinerja seseorang. Kenapa kinerja seseorang itu harus diapresiasi? Karena ketika seseorang itu melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu yang itu di mata kita baik atau bagus atau punya manfaat, itu harus diapresiasi. Ketika seseorang itu diapresiasi, maka psikolog mereka tentang kebahagiaan itu akan nambah lagi. Jadi, saya udah diapresiasi nih ngelakuin ini, jadi tambah semangat lagi ngelakuin kebaikannya.
Karena kan pada dasarnya kita itu di Islam ada istilah fastabiqul bil khairat yang artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetap semangat terus dalam berbuat kebaikan. Balik lagi ke materi tentang showing appreciation to other. Nah, di showing appreciation to other ini ada beberapa kata yang bisa kita pakai untuk mengapresiasi orang lain. Salah satunya yang pertama itu ada excellent. Apa ini dibacanya? Excellent. Excellent. Yang kedua ada apa ini? Good job. Good job. Ketiga ada tentang apa bacanya? Great. Wow, mantap. Memang kelas ini kelas favorit. Mantap, boleh. Excellent, good job, great. Ada lagi ya. Nih. Roll. Ya, tadi udah excellent, ada good job, ada great. Kebaca nggak nih? Baca. Ada apa nih? Congratulations. Oke. Ada apa nih? Nice. Jadi ini beberapa, sebenarnya masih banyak tentang showing appreciation to other ini, kata-katanya yang bisa kita gunakan untuk mengapresiasi seseorang. Nanti bisa kalian cari sendiri apa nanti kita lihat video tentang ini. Jadi ini ada beberapa kata atau istilah yang bisa kalian pakai untuk mengapresiasi seseorang. Nah, ketika kita diapresiasi itu harus dikasih respon. Jangan ketika kita diapresiasi sama orang, you are excellent, kita cuma diem. Itu nanti akan terjadi misunderstanding atau miskomunikasi di antara dua orang itu. Jadi respon dari dari apresiasi ini ada yang pertama ada apa ini? Thanks. Ya. Ada apa? It's nothing. Yang terakhir ada yang paling umum dari hampir sama yang di atas artinya Thank you very much. apa bacanya? Thank you very much. Ini ada beberapa contoh ya, ini bagian kecil juga sama kayak yang di sini. Itu respon dari ketika kita diapresiasi sama orang, itu seenggak-enggaknya kita harus jawab thanks atau enggak it's nothing atau thank you very much gitu. Jadi yuk kita baca bareng-bareng dari atas sampai bawah satu-satu nanti. Dari ini dulu baca. Dibacanya apa tadi? Showing appreciation to others. Ini, Excellent. ini, Good job. ini, Great. ini, Congratulations. ini. Nice. Thanks. It's nothing. Thank you very much. Wah, tepuk tangan gitu semua. Mantap. Emang ini murid-murid Mister emang
luar biasa tentang bahasa Inggrisnya. Besok nanti kalau memang ada olimpiade tentang bahasa Inggris bisa masukin datanya. Yang penting Mister Eka siap. ya. Jadi ini udah bisa bacanya artinya tahu pada enggak nih? Pada tahu Enggak. Yang tahu dari ini apa? Coba yang mana? Thank you. Yang ini. Good job. Coba ini. Apa ini Nice. artinya? Good job. Good job apa artinya? Kerja bagus. Mantap. Good job artinya apa? Kerja bagus. Ya, kerja bagus. Yang ini. Tahu nggak? Enggak. Yang ini. Terima kasih. Sempurna. Bagus. Nah, ini apa? Bagus. Bagus. Ini. Selamat. Selamat. Ini paling umum. Kalian kan biasanya kalau emang yang udah punya pacar kan, congratulations, happy anniversary gitu. Jomblo semua, Mister di sini. Waduh, kasihan. 4 months. 4 months. Ya, bisa dipakai. Kata-kata ketika kita berinteraksi sama orang lain itu bisa juga kita jadiin penambahan vocabulary. Kayak contohnya, ya mungkin dari hal pacaran itu bisa diambil sisi positifnya. Kalau kalian bisa memanfaatin pacaran itu sering-sering kayak apa ya, nyisipin bahasa Inggris di ketika pacaran. Contohnya yang mulai dari sayang, I want to ice cream for today gitu. Mulai dari kayak gitu nanti bisa kalian nambah vocabulary kalian sehingganya ketika kalian sudah lulus dari SMP ini, nanti udah masuk ke jenjang SMA, langsung ke kuliah, itu bahasa Inggrisnya udah bagus, udah melebihi Mister lah di sini kalau kamu udah bisa kayak gitu. Tadi sampai mana? Sampai congratulations ya? Ya. Apa tadi artinya? Selamat. Yang excellent artinya apa? Excellent sama great hampir sama. Itu artinya luar biasa. Jadi tapi penggunaannya agak berbeda dikit, nanti dijelasin di akhir. Yang ini artinya luar biasa, yang ini artinya kerja bagus, ini juga luar biasa, ini selamat, ini bagus. Bisa diulangi ini apa tadi? Artinya? Luar biasa. Yang kompak dong. Ini apa artinya? Luar biasa. Ini Kerja bagus. Nah, ini Luar biasa. Ini Selamat. Ini Bagus. Ini Terima kasih. Ini Belum tahu. tahu. Yang it's nothing itu artinya adalah itu bukan apa-apa gitu. Jadi kayak merendah gitu. Ketika kamu kan kadang kalau di apresiasi sama orang, motormu bagus banget sih. Enggak lah, biasa aja. Kalau di Indonesia bisa kayak gitu, ditafsirin lah. Jadi ini artinya tadi apa? Tidak Bukan apa-apa. Oh, bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa, pakai itu lah. Ya. Itu bukan apa-apa. Apa artinya? Itu bukan apa-apa. Yang ini Terima kasih banyak. terima kasih Banyak. Ya. Itu sedikit nanti ini beberapa contoh kecil dari pernyataan showing appreciation to other ini. Masih banyak dari semua ini. Nanti Bapak juga jelasin setelah ini. Ada yang kalian tanya nggak tentang mengapresiasi orang itu? Atau Pak, apa kita harus mengapresiasi ibu kita sendiri yang udah kerja banting tulang untuk membeli kita, kayak gitu bisa pertanyaan. Atau apa yang bisa ditanyain? Ada yang mau tanyain? Enggak? Kalau nggak ditanyain berarti Bapak yang nanya nanti atau Mister yang nanya nih. Udah, Mister aja yang nanya ya. Nanya arti aja satu-satu. Coba Dava yang ini tadi artinya apa Dava? Selamat. Apa? Selamat. Ya. Anang coba yang ini. Apa? Makanya tadi Bapak tanya, kalau emang ada yang mau ditanyain, silahkan nanya. Kalau emang nggak tahu, jadi jangan sampai kita keblunder di tengah jalan seperti itu. Ini tadi artinya luar biasa. Diingat ya. Ini artinya apa? Luar biasa. Nah, emang seperti luar biasa. Tadi
Ini Georgie apa artinya? Itu bukan apa-apa. Wah iya, bentar. Ini tadi Imperial. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini no. Bagus. Bagus. Wah, jadi semuanya udah paham, udah tahu artinya masing-masing. Nanti setelah ini kita akan buat percakapan. Sebelum buat percakapan, kita mau nonton dulu video tentang showing appreciation to other ini. Tolong didengarkan maksudnya, dan diperhatikan ya. Kita ambil ini dulu laptop sama kalungnya. Ada yang mau dibantu, Pak? Boleh, itu tolong ambilin salonnya ya. Oh iya. Memang kamu dapat nilai poin plus nanti di sini. Ini salonnya ini ya. Terus nih. Makasih ya. Ya, Pak. Balik lagi berikutnya. Solokannya dulu. Nanti di sini lebih banyak lagi kosakatanya tentang showing appreciation to other ini. Nanti tolong diperhatikan, nanti tolong di repeat. Repeat itu artinya tolong diulangi. Lama ya. Lama. Alhamdulillah. Sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nanti tolong diperhatiin, nanti ulangi. Wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, welcome back to Magdalena English. It's me Magdalena, and today we'll be learning about showing appreciation, yang artinya menunjukkan apresiasi atau bahasa sederhananya itu penghargaan. Apa tadi artinya showing appreciation? Penghargaan atau apresiasi. Nah, Jadi, showing itu artinya menunjukkan, appreciation artinya apresiasi atau penghargaan. There are many expressions we can use when we want to appreciate someone's achievement or we feel gratitude towards someone. This could include thanking someone for a gift, a favor, or just for being a friend. kelihatan kan ya? Kelihatan. Kalau butuh meja nanti biar nggak terlalu mendengar. Langsung gini aja nggak apa, Pak? Gini aja Pak. Iya. Nah, jadi di video ini kita akan belajar bagaimana caranya mengapresiasi seseorang, baik itu karena kebaikan hatinya, karena kinerjanya, atau karena perbuatannya, dengan bahasa Inggris. Oke, ada beberapa ungkapan yang bisa kita ucapkan untuk mengapresiasi seseorang. Nah, contohnya yang pertama itu well done. Well Apa
Apa? Well done. Apa? Well done. Ulangi. Well done. Artinya Kerja yang bagus. Well done. Kerja yang bagus. Gitu. Kemudian ada great. Apa? Great. Apa? Great. 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 Ulangi. Great. Great. Nah, artinya Hebat. Nah, Great. Nah, beberapa orang ada yang membaca ini menjadi great. Nah, kalau great itu artinya menyapa. Kalau yang ini bacanya itu great. Next, ada perfect. apa? Perfect. Apa? Perfect. Apa? Perfect. 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 Nah, perfect. Perfect. Artinya Sempurna. ya. Tolong diingat ya, jangan dilupain nanti karena tugas. Sempurna. Terrific. Apa ini? Perfect. Ulangi. Perfect. Bagus. Artinya Luar biasa. Luar biasa. Kemudian ada I owe you big time. apa katanya? I owe you big time. Mantap. Artinya Saya sangat berhutang budi padamu. nah, ini berarti kalau kalimat yang ini bisa kita gunain ketika orang itu menolong kita. Contohnya kita motor kita kempes atau habis bensin, orang itu nolong kita. Nah, kita mengapresiasinya tinggal jawab kalau bahasa Inggrisnya I owe you big time. Nah, itu seperti itu ya. Ya. Paham? Bisa dipahami? Insyaallah. Lanjut. I owe you big time. Ini tuh seperti saya berhutang budi sama kamu atau saya berhutang banyak sama kamu. Mungkin hutang itu maksudnya hutang kebaikan gitu ya. Next, you are the best. Apa katanya? You are the best. Artinya ada yang tahu? Sangat bagus. You are the best. Apa artinya? Kamu yang terbaik. Ya, nggak apa-apa, nyoba-nyoba aja karena dari mencoba itu kita bakal tahu di mana titik letak kesalahan kita itu. Quotes of the day. Nah, you are ini adalah singkatan dari you are. Jadi ini bahasanya you are the best. Next, ada I'll never forget your kindness. Apa artinya? I'll never forget your kindness. Ulangi. I'll never forget your kindness. Satu-satu ya. Bapak pengen tahu pronunciation kalian, pengucapan kalian selama kan udah kelas 8 juga harus lebih ditingkatin lagi cara bacanya. Mulai dari Virial. Gak kelihatan Pak ya? Nggak kelihatan? Enggak. Agak maju berarti. Agak kelihatan. Nggak apa-apa nyoba aja. Nah, ini, Pak. Apa? I never forget you. Your. Nggak apa-apa baca aja, nanti salah dibenerin. Gak kelihatan Pak. I never forget your. Apa? Ya apa? Kindness. Ya, nggak apa-apa. Coba langsung gantian. Sampai sampingnya itu tadi. Boleh. Anan. Ya, baca. I will. Ya, bisa dibaca I will. Never forget you. Your kins. Ya, nggak apa-apa. Nanti dibenerin. Coba apa? I will never forget your Apa? English. Ya, oh, Inggris. Coba itu apa itu? Kindle. I will never forget your kins. Ya, makin. Coba Georgie. I'll never forget your kindness. Nah, jadi yang benar adalah I'll never forget your kindness. Jadi di bahasa Inggris itu enggak semua yang kita lihat, yang kita baca itu bisa diungkapin secara sama. Contohnya yang kindness ini kan D-nya hilang. Itu nanti kalian belajarin nanti kalau udah lanjut ke jenjang selanjutnya. Jadi dibacanya I never forget your kindness. Coba diulangi bareng-bareng. Apa? I never forget your kindness. 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 Ya.
artinya I'll never forget your kindness, Seth. artinya apa? Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Nah, itu kindness itu kebaikan. Jadi kalau your kindness berarti kebaikanmu. Saya tidak akan pernah lupa kebaikanmu. I don't even have the words to thank you. Apa artinya? I don't even have the word to thank you. Ya, I don't even have the words to thank you. I don't even have the words to thank you. Saya tidak mampu berkata apa-apa lagi untuk berterima kasih padamu. Bisa diartikan begitu. Dan Nah, kemudian ada you are an inspiration. apa katanya? You are an inspiration. Lagi. You are an inspiration. Artinya, ada yang tahu? Kamu ada inspirasi. Oh ya, inspirasi. Jadi kamu adalah inspirasiku, jadi kamu itu bisa, kamu semangatku kan. Wow. Kalau yang sekarang kan, kalau bahasa Jawa mah bojomu semangatku. Ya, kalau di bahasa Inggris you are an inspiration gitu. Apa arti tadi? You are you are an inspiration. Artinya Kamu adalah inspirasiku. nah, ya. Jangan di bahasa Jawa aja yang tren. Jadi kita juga harus sering gunain bahasa Inggris untuk seenggaknya pengetahuan ketika orang itu berbicara bahasa Inggris, oh itu tahu. Dan nanti ketika ada orang yang fasih atau ngomong bahasa Inggris, dia ngatain kita nggak tahu, jadi kita cuma aja ambil ketawa, padahal kita dihina. Nah gitu loh, jangan sampai kayak gitu. Seenggaknya kita tahu, walaupun belum bisa mengucapkannya atau mengatakannya, seenggaknya kita memahaminya. Kamu adalah sebuah inspirasi. Nah, ini tuh bisa diucapkan misalnya ketika ada teman yang mampu melakukan hal baik yang tidak semua orang mampu melakukannya atau tidak semua orang mau melakukannya. Nah, kita bisa sebut dia sebagai an inspiration gitu. You are an inspiration. Nah, kemudian ada I don't think I can ever repay you. Apa ada ya? I don't think I can ever repay you. I don't think I can ever repay you. Yang artinya yaitu saya pikir saya tidak akan pernah bisa membalas budimu. ya, I don't think I can ever repay you. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa. think. Nah, you think ini bisa coba kalian di bahasa Inggris juga pronunciation itu ada hubungannya, ada kaitannya sama rojek huruf, kayak penggunaan kayak ta. Think itu hampir sama kita mengucapkan ta. Coba think. Think. Jadi lidahnya ada gigi di antara gigi. Think. Ya, kalau ngomong tak. Ya, bagus. Membalas budimu. Tadi apa kalau artinya think itu? Kalau bikin think sendiri, ya pikir. Jadi ada think, ada thinking. Makanya kan kita sering dengar kamu ini jangan negatif thinking, gitu orang. Nah gitu loh. Jangan berpikiran negatif. Jadi motifnya dari kamu ini jangan berpikiran negatif. Terus di bahasa Inggrisnya negatif thinking, berarti kalau udah negatif ada negatif, kalau thinking itu artinya berpikir. Maksudnya. Kemudian ada I cannot thank you enough. Apa? I cannot thank you now. Ya, apa bahasanya? Ulangi sekali lagi. I cannot thank you now. Nah, itu juga karena bahasa Inggris tadi sudah Mister bilang apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu nggak bisa sepenuhnya kita samain sama yang kita ucapkan. Kayak ini kan I cannot thank you enough. Kalau emang kita mengungkapkannya sama-sama yang kita baca berarti enough, ya kan? Tulisannya apa ini? Enough. Nah, sebenarnya dibacanya itu dihilangin si ininya sikitnya ini. Jadi kayak enough. Coba ulangi enough. Artinya itu cukup. Enough. I cannot thank you enough. I cannot thank you enough. Rasa terima kasih saya tidak cukup untuk berterima kasih kepadamu, gitu maksudnya. Kemudian ada I thank you from the bottom of my heart. Saya Apa tadi? I thank you from the bottom of my heart. Ulangi. I thank you from the bottom of my heart. Artinya
Saya berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. bottom itu dalam, bottom up itu atas, bottom itu bawah. Bikini bisa diartikan bottom itu dalam. Ya bikini bottom kan bikini bottom itu di mana adanya? Di bawah laut. Nah ya kalau bikini up jadi adanya di atas laut di langit. Tuh bisa kita belajar dari gitu. SpongeBob SquarePants bikini bottom itu bawah berarti ada di dasar laut. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Next, you make me happy. Apa? You make me happy. You've been Gimana keluar? happy yang terdalam. Next, you make me happy. Apa katanya? You make me happy. Ya. You've been very helpful. You've been very helpful. Apa katanya? You've been very helpful. You've been very helpful. Oh, kamu sudah sangat membantu, itu artinya. You are yang terdalam. Next, you make me happy. Tadi ulang. You've been very helpful. You've been very helpful. Kamu sudah sangat membantu, itu artinya. You are a true friend. Apa katanya? You are a true friend. You are True friend. Kenapa you are? Coba ada yang tahu kenapa you are bukan you is atau you am? Kan kemarin kita udah belajar tentang tenses. Karena you tubinya are. Nah, ya karena you itu pasangannya are. Nah, yang pasangannya are itu ada apa aja? She, it, Kan, yang lain. It, kan. Yang pasangannya yang tubinya are. Kan ada I, we, they. I, we, they, she, it. We, Apa aja? I sama they. We, They. they, You. oh ya. Ayu Dewi. Nah, ini sampai sini. Jadi kita ulangi lagi ya ulas pelajaran yang kemarin ya. Ya. Tentang tenses. Jadi kan ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, I itu pasangannya apa? M. Dibacanya M. Nah, you, we, they ini bertiga apa tadi? Are. R. Nah, yang bertiga ini apa? Is. Apa yang kompak? Is. Nah, is. Nah, jadi ketika kita membuat kalimat sesuatu yang tentang present itu bisa menggunakan I am, you are, we are, they are, she is, he is, atau it is. Nah, it ini penggunakannya bisa untuk barang. Jadi kayak it is different atau it itu kayak kata ganti dari barang. Ketika kita mau memuji laptop ini, it is very expensive. Bisa dipakai it is very expensive. Expensive itu kan mahal. Nah, jadi laptop itu sangat mahal. Jadi it itu kata ganti dari barang yang kita maksud. Bisa dipahami? Insyaallah. Jadi lanjut lagi. Nah, kalau ini mau diterusin nanti kita bahas minggu depan ya tentang simple present atau present continuous ya minggu depan. Ingetin Bapak ya. Lanjut. Ini tadi apa ini dibacanya yang ini? You are true friends. You are True friends. artinya Kamu sahabat sejati. You are a true friend. Kamu sahabat sejati. Nah, sekarang bagaimana kalau kitanya yang diapresiasi, kitanya yang dipuji, kitanya yang dapat ucapan terima kasih? Nah, jawabnya gimana? Nah, itu yang tadi Mister bilang, ketika emang kita udah diapresiasi, kita udah dipuji, itu harus ada responnya. Jangan cuma diam jadinya garing kalau dia. Jadi masa nggak ada ucap sama-samanya atau apa. Jadi
respon kita ini yang salah satunya tadi ada thanks, ada it's nothing, ada thank you very much. Nanti di sini lebih banyak lagi. Cukupkah dengan thank you saja? Sebenarnya cukup aja sih, cuman kita tetap harus belajar biar papannya itu lebih banyak gitu, nggak cuma taunya thank you saja. Nah, apa saja itu responnya? Thank you for the compliment. Apa katanya? Thank you for the compliment. Ya, thank you for the compliment. Artinya, Terima kasih atas pujiannya. ya, compliment itu pujiannya. Thank you for the compliment. Terima kasih atas pujiannya. Compliment itu artinya pujian. Kemudian ada thank you, that's very kind of you. Apa katanya? Thank you, that's very kind of you. Intonasinya ya. Jadi kalau emang ada koma harus berhenti sebentar. That's very kind of you. Jadi jangan rata. Thank you, that's very kind of you. Jadi kayak orang yang mata banget, hidupnya tuh lurus saja, nggak ada dialog, jadi nggak ada istilah ketawanya, nggak ada marahnya, nggak ada keselnya, apanya itu. Jadi harus ada, kalau emang sini ada tanda baca koma, jadi harus berhenti sebentar. Jadi kayak thank you, that's very kind of you. Apa? Thank you, that's very kind of you. Nah ya, harus ada intonasinya. Coba lagi sekali lagi. Thank you, that's very kind of you. Ya, mantap. Thank you. Terima kasih, kamu sangat baik. Nah, kalau yang ini itu lebih ke kayak merendah gitu. Nah, artinya ini thanks, but it was nothing. Makasih. Apa? Artinya. Ulangi bacanya. Thanks, but it was nothing. Apa? Ulangi. Thanks, but it was nothing. Ya, thanks, but it was nothing. Tapi itu bukan apa-apa. Nah, next. Oh, it's no big deal. Apa katanya? Oh, it's no big deal. Ya. Oh, it's no big deal. Bukan super deal 2 miliar, bukan. Berarti ya, deal itu juga bahasa Inggris. Oh, it's no big deal. Sama artinya seperti yang tadi, itu artinya bukan apa-apa atau bukan hal besar gitu. Next. Don't mention it. Nah, Apa katanya? Don't mention it. Don't mention it. Nah, ini udah dipelajari waktu kelas 1 SMP, yang artinya itu sama-sama gitu. Kalau diartikan satu-satu ini artinya jangan sebutkan itu. Nah, tapi ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia lebih ke artinya sama-sama atau Nah, ya benar. Berarti kan juga di bahasa Inggris itu nggak bisa namanya kita menerjemahin satu huruf satu apa, kalau di istilahnya word by word, jadi huruf per huruf. Jadi kalau yang di bahasa Inggris itu ada namanya idiom, yang misalnya satu kesatuan kalimatnya itu kalau diartikan satu-satu itu nggak bisa. Kayak ini don't mention it kan, kalau diartikan satu-satu, don't itu artinya jangan, mention itu artinya sebutkan. Jadi kalau diartikan satu-satu jadi jangan sebutkan. Padahal arti yang sebenarnya yang kita maksud yaitu adalah sama-sama. Tuh. Jadi di bahasa Inggris juga harus diperhatiin. Kita juga nggak bisa kadang untuk menerjemahkan sesuatu itu word by word. Bisa dipahami? Insyaallah. Lanjut ya. bukan apa-apa. Nah, pokoknya ini tuh jawaban untuk ucapan terima kasih biasanya. Don't mention it. Kemudian ada it was my pleasure. Apa katanya? It was my pleasure. Ya, it was my pleasure. Yang artinya dengan senang hati. It was my pleasure. Nah, itu artinya kayak kita bahagia bisa membantu orang itu. Next ada that's what friends are for. That's what friends are for. Nah, Apa katanya? That's what friends are for. Ya, that's what friends are for. That's what friends are for. itu gunanya teman. Gitu. Lanjut. Okay, for better understanding, let's watch this video. You look sad. Do you want to talk about it? Ini contoh percakapan. Nanti setelah ini Bapak juga kasih tugas, Mister kasih tugas tentang kalian membuat percakapan yang ada showing appreciation to other-nya. Nah, ini contohnya biar ada gambarannya. Apa katanya tadi bilangnya? Dibacanya ini? You look sad. Ya. Do you wanna talk about it? Ya, jadi you look sad. Do you wanna talk about it? Gitu. Harus ada intonasinya. You look sad. Do you wanna talk about it? Gitu. I can't find my phone. I forgot where I put it. I can help you find it. Thank you. That's very kind of you. You don't have to do it.
That's what friends are for. Mom, can I have this cake? Sure. This is really tasty. Great. Did you make it yourself? Yes, I did. Mom, you really know how to make a cake. This is like coming straight from the cake shop there in Subway. This is really good. Well, thank you. I actually followed the recipe from a cooking book. I'm glad that it turns out delicious. Can I have another? Sure. You can have as many as you want. Thanks. You're the best, Mom. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit gambaran juga tentang materi tentang showing appreciation to other. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih tugas kalian membuat percakapan yang nanti di dalamnya harus ada istilah mengapresiasi orang dan responnya ya. Nanti dibuat kelompok satu, yang kelompok satu dibuat 2 orang, yang kelompok kedua dibuat 3 orang. Mau gimana sistemnya? Bapak aja yang milih. Yang milih. Ya, Pak. Milih, Oke. Yang di sini tanggal lahirnya paling awal siapa? Kamu tanggal lahir berapa? 11. Kamu? 4. Kamu? 7. Kamu? 12. Kamu? 10. Berarti yang paling kecil ke paling besar. 7 10 berapa? 12. Kamu? 11. Nah ini berarti Ya. 7 10 11 14 sama itu kelompok. Jadi buat kelompok 1 Irian sama Dava, dan kelompok 2 nanti ada Anang, ada Georgie sama Ibnu. Atau panggilin ke kelas dulu. Ya, Pak. Jadi kita belajar membuat percakapan tentang showing appreciation to other. Ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2. Monggo, ini ada belajar lagi orang di sini. Nih. Jadi kumpul kelompok 1, kelompok 2 buat lingkaran. Nah, pinggir dong. Nanti kalau ada yang bingung atau nggak tahu bahasa Inggrisnya bilang, ya tanya ke Mister ya. Ya. Kalian buat bahasa Indonesianya dulu nggak apa-apa di sini, nanti dibalik bahasa Inggrisnya itu bisa. Kasih nama kelompok 1, kelompok 2 ini kelompok 1, sana kelompok 2. Ini 1. 2. Ya. Ya. Kelompok. Ini belajar. Ini temanya di sekolah apa di luar? Kayak mana, Pak? Bebas. Monggo terserah kalian mau buat temanya, mau di sekolah, mau di luar sama teman-teman, apa dibantu siapa nggak apa-apa. Yang penting di situ dimasukkan istilah yang ini yang simpel-simpel aja. Kalau yang tadi di video kan agak lumayan, makanya Bapak kasih contoh yang simpel-simpel aja seperti excellent, good job, great, congratulations, nice, dan responnya cuma ada thanks, it's nothing, thank you very much. Jadi cuma ada itu aja. Gak usah banyak-banyak ya percakapannya. Siap. Nanti setelah itu kalian praktek ke depan maju untuk membacanya. Ya, Pak. Yuk, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit, cukup gak? Kurang lah, Pak. 10 Berapa? 10. 10? Berapa? 3. Dari 10 ke 3. Pusing juga ini. 10 menit ya? Udah, 10 menit dimulai dari sekarang. Monggo. Boleh kerjasama ya, emang harus kerjasama. Ini bahasa Indonesia dulu nggak apa kan, Pak? Gak apa-apa, nanti ditanyain kalau bahasa Inggris ada yang nggak ngerti. Ya. Itu dipatin aja orangnya tadi. You said, do you want to talk? Okay. Come on, tell me about Thank you. it. I can't find my phone. Udah selesai belum? I cannot Selesai. find my phone. I cannot. Nanti kalau ada yang bingung tanyain. Calm down, Ibnu know everything. Aku belum. I
I can help you find it. Come on. If now Simple sedikit. Mantap. Mantap. Come down. If no now everything. It's okay. Sama no sore. problem. Sama sore. Apa itu? Everything. Segalanya. Segalanya. You are my everything. Colorful. Colorful. Very colorful. Pak, nih coba. Kurang nggak coba? Ada kata-kata yang salah kah? Aku lagi. Ya. Bagus. 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 Alhamdulillah. Ya. Nah ini bro. Udah semua, berarti udah semua. Nah, Nah, langsung kita praktekin biar kalian bisa nulisnya, bisa bacanya, bisa pertama. speak up-nya. Yang pertama dari kelompok 2 dulu. Yuk maju ke depan yuk. Tuh. Bacain, praktekin ke teman-temannya. Salam dulu nggak, Dik? Gak usah, langsung baca. Ganti-gantian aja. Hello, are you finding follower? Yes. It is looking beautiful, very colorful. 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 Ya. Thank you. Simple ya. Simpel apa? Ya, nggak apa-apa. Dan terima kasih ya. Coba. Coba lanjut kelompok 1. Yo. Ayo. Ini biar kelihatan. Gugup, Pak. Gak apa-apa. You look sick. Do you want to talk? Come on. Tell me about it. I can't find my phone. I can help you find it. Come down if you know everything. Thank you for your kindness. It's okay, no problem. Yes. Very good. Terus ya. Jadi itu tentang pembelajaran kita hari ini tentang showing appreciation to other. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bisa menambah keilmuan kalian. Bisa jadi pahala juga buat Mister karena akan menyampaikan, mengamalkan apa yang kita tahu juga itu jadi bentuk suatu kebaikan. Ya itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita belajar lagi, semangat lagi. Makin ditambah lagi semangatnya, pengetahuannya tentang keilmuan tentang bahasa Inggris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.